Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian evaluasi. Kita akan membahas bagian evaluasi. Kita lihat dari template laporan tugas akhir Fakultas Informatika. Ya, di mana di sini kita ada judul, ada identitas penulis, ada abstrak, kemudian ada pendahuluan. Ya, kemudian kita setelah nomor 1 pendahuluan, kemudian ada studi terkait, sudah kita bicarakan, kemudian yang intinya itu adalah ada yang sesuatu yang dipropos, yang diusulkan atau yang dibangun, nah kemudian bagian evaluasi. Nah, bagian evaluasi ini maksudnya mengevaluasi apa yang kita propos, apa yang kita bangun, kemudian nanti dievaluasi itu maksudnya biasanya adalah diuji dan dianalisis ya hasil pengujiannya. Kemudian ada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, kita masuk ke detailnya di bagian evaluasi. Ya, di sini kerangka bahasanya adalah pengantar untuk bagian evaluasi ya. Kemudian setelah pengantar, kemudian kita untuk evaluasi sendiri, pengantar untuk bagian evaluasi. Jadi bagian evaluasi itu ada intinya, yang intinya itu adalah yang hasil pengujian atau eksperimen ya, dan bagaimana hasil pengujian itu dianalisis. Ya. Kemudian di pembahasan kali ini kita di pertemuan ini kita juga ini ada contoh sebuah artikel. Ya. Tentunya yang ingin saya ingatkan lagi bahwa ini tidak satu-satunya pasti seperti ini, tidak bahwa semua artikel ilmiah informatika itu seperti ini, tapi ini adalah salah satu contoh yang bagus. Bagus itu utamanya sudut pandangnya adalah bagaimana artikel ilmiah itu menyampaikan informasi yang lengkap, dan oleh karena itu pembaca bisa mudah dan bisa menerima informasi apa yang disampaikan secara lengkap. Ya, jadi untuk artikel bidang informatika termasuk hasil dari tugas akhir, baik itu hasil tugas akhir yang reguler atau kalau di kita di Fakultas Informatika TEL ini ada capstone. Capstone itu juga di bidang informatika itu ada evaluasi, yaitu evaluasi atas sistem yang kita bangun atau gagasan atau metode atau model gitu ya yang kita bangun. Jadi di sini sudah selesai dibangun, sudah tuntas apa yang kita propose, baik itu metode dan udah ada implementasinya. Ya, yang evaluasi itu adalah berupa eksperimen, pengujian. Yang kalau untuk kalian yang belum melakukan pengujian, dan saya kira kebanyakan juga belum karena masih di penulisan proposal untuk tugas akhir, ini menjadi masukan untuk bagaimana dirancang, ya, bagaimana dirancang bagian evaluasinya itu. Dirancang itu mengapa perlu dirancang? Ini supaya nanti memudahkan kalian supaya lebih lancar juga untuk waktu di semester depan bagaimana melakukan pengujiannya. Apa saja yang perlu dirancang nanti saya kira sambil kita jalan kita bisa bahas ya. Yang intinya di bagian evaluasi ini ya, jadi kita perlu mengevaluasi yang kita sudah buat itu intinya adalah ada dua.
ada 2 subbagian, karena kita bagian evaluasi, makanya ada subnya, ada 2, yaitu pengujian, eksperimen. Hasilnya bagaimana eksperimen tersebut, ya. Apakah yang kita propose itu seberapa bagus yang kita propose, ya. Seberapa efektif atau seberapa efisien performansinya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya menampilkan ini hasil eksperimennya, tapi juga dianalisis, ya. Dianalisis hasil eksperimen tersebut. Nah, ini apa saja yang perlu dianalisis. Nah, nanti akan kita bicarakan apa saja yang perlu dianalisis, ya. Nah, kemudian ini adalah memang intinya hasil eksperimen dan analisis hasil eksperimen. Tetapi terkait dengan evaluasi itu juga ada hal-hal yang memang diperlukan, yang sangat terkait, yaitu kita untuk eksperimen itu umumnya di informatika itu menggunakan dataset, ya. Jadi bahwa model yang kita buat, metode yang kita buat, implementasi itu perlu dilakukan eksperimen dengan data. Oleh karena itu, sampaikan juga data yang digunakan itu yang seperti apa, ya. Bagaimana data yang kita gunakan, termasuk mungkin yang kita bangun itu kita sampaikan di sini. Nah, disampaikannya ada beberapa tulisan mungkin tidak di bagian evaluasi, ya bisa saja seperti itu, tapi yang jelas di artikel, di laporan tugas akhir yang kalian buat, ya, itu mesti ada informasi tentang dataset yang digunakan. Nah, salah satu yang bagusnya menurut saya dan di beberapa artikel ilmiah juga itu dataset bisa saja ditaruh informasi dataset di bagian evaluasi ini. Kemudian juga ada kita mengimplementasikan, ya. Kita mengimplementasikan karena kita melakukan pengujian, nanti harus mengimplementasikan. Nah, mengimplementasikannya itu bagaimana detailnya, termasuk detailnya itu mungkin nanti ada secara garis besar software, hardware, secara intinya yang terkait dengan topik kita. Kemudian mungkin ada parameter-parameter untuk sistem atau model yang kita buat atau algoritmanya itu parameternya bagian apa saja, karena misalnya menggunakan parameter yang berbeda itu juga akan menghasilkan output yang berbeda. Oleh karena itu parameter perlu ditulis. Ya, ada parameter, ada juga yang sebenarnya disebut dengan hyperparameter. Nah, ini kemudian metrik evaluasi. Metrik evaluasi itu adalah satuan untuk mengevaluasi atau disebut juga metrik pengukuran. Metrik di sini itu artinya adalah satuannya seperti misalnya akurasi. Jadi kalau untuk efektivitas misalkan ada akurasi atau yang lain, akurasi atau yang disebut dengan recall, precision atau yang lain, ada banyak disesuaikan dengan yang sedang kita kerjakan, ya. Jadi metrik evaluasinya apa dituliskan. Dituliskannya juga tentunya dengan singkat saja karena ini adalah bukan intinya. Bukan inti dari yang kita kerjakan, bukan inti dari bagian evaluasi, ya. Tapi ini perlu disebutkan, tapi cukup secara garis besarnya saja, tidak perlu menerangkan bahwa oh ini misalkan recall ini seperti ini, maksudnya seperti ini, tidak perlu secara detailnya, secara garis besar. Kemudian juga kita melakukan pengujian, ya, kita melakukan pengujian atas sistem, ya, atau gagasan atau metode atau model yang kita bangun itu mengevaluasi kan seberapa bagus, ya. Seberapa bagus itu kan relatif, ya. Jadi misalkan mungkin saya tanya, ya, misalkan 90% akurasi itu bagus atau jelek? Gimana? Julian, menurut Julian gimana? 90% akurasi 90% itu bagus atau jelek? Gimana Julian? Oh, ini ya, belum ada suaranya.
Gimana Julian? 90% bagus atau jelek? Akurasi 90%. Halo? Iya. Yang lain boleh juga. Fajar, gimana Fajar? 90% bagus atau tidak? Fajar, ya, 90%. Yang lain, gimana? Kamila, 90% bagus atau tidak? Bagus, Pak. Apa? Bagus? Iya. Ya, oke. Jadi, yang disebut bagus atau tidak itu relatif ya. Jadi kalau misalkan 90%, tapi yang lain untuk topik yang sama atau untuk eksperimen untuk apa ya topik yang kita kerjakan itu 95%, 90% itu berarti kan jelek, maksudnya di bawah yang lain. Tapi 50% itu juga atau 40% belum tentu jelek. Kalau permasalahannya itu sulit dan yang lain misalkan 35% lebih rendah dari kita. Oleh karena itu, di sini kita perlu ada perbandingan, ada pembanding ya, yang disebut dengan baseline-nya, yang nanti kita juga perlu memilih baseline-nya yang sesuai, artinya tidak asal pilih aja gitu ya. Nah kemudian ya informasi-informasi yang terkait dengan evaluasi tersebut, misalnya kita beri nama subbagian pengantar evaluasi atau yang lain gitu ya. Jadi ini tidak standar, tidak apa-apa. Yang penting tadi ada dataset, ada metrik evaluasi, ada pembanding, ada detail implementasi, itu informasinya itu ada di paper kita. Ada di paper kita, meskipun mungkin ada beberapanya tidak di bagian evaluasi, jadi ada ya. Ini salah satu alternatif, bisa saja dituliskan di subbagian evaluasi ini. Nah, kemudian sudah kita bahas bahwa di pertemuan sebelumnya bahwa yang kita lakukan, kita melakukan pengujian itu harus selaras dengan tujuannya. Bahwa tujuannya itu apa? Misalkan ingin misalkan contohnya bahwa tujuannya itu kita ingin menghasilkan misalkan model yang performansinya bagus ya, performansinya tinggi. Nah, performansinya misalkan di tujuan ini, di tujuan kita adalah performansi itu adalah efektivitas dan efisiensi. Di mana di tujuan itu efektivitas itu misalkan akurasi. Kemudian di tujuan itu efisiensi itu misalkan kecepatan. Oleh karena itu pengujian juga dilakukan atas akurasi dan kecepatan, bukan hanya akurasi saja gitu ya. Tapi kalau misalnya di tujuan kita itu adalah kita hanya menekankan kepada akurasi saja, maka kecepatan tidak perlu tidak perlu diukur dengan sedetailnya. Mungkin kalau misalkan ditampilkan hanya itu adalah tambahan saja dan tidak perlu detail. Tidak perlu detail itu maksudnya gini, misalnya tidak perlu misalkan sampai ordernya sampai misalkan detik atau mikro detik atau seperti itu ya. Tapi misalkan yang satu misalkan sekitar ordernya itu adalah menit, sekitar 10 menit pengujiannya, yang satu bisa sampai sekitar 1 jam. Jadi sekitar gitu, enggak apa gitu, tidak sampai harus mengukur karena tekanannya bukan ke kecepatan. Misalnya di tujuan adalah seperti itu. Ya, di tujuan adalah misalkan tujuan seperti itu. Jadi ini pengujian dan analisis itu diselaraskan dengan tujuan kita yang sudah kita nyatakan di dalam, misalkan kalau kalian di proposal kalian udah dinyatakan. Nah kemudian nama dari subbagian analisis dan hasil pengujian dituliskan lengkap, jadi bukan hanya analisis saja, tapi
ada analisis hasil pengujian. Ya, jadi nanti kalau kalian di semester ini ya, kebanyakan di antara kalian saya kira itu membuat proposal, yang proposal itu di bagian atau di bab 3 itu ada perancangan. Nah, perancangan itu ada analisis juga. Nah, analisis itu adalah analisis pra implementasi ya. Dianalisis dulu bagaimana menganalisis requirement dan lain-lain misalkan seperti itu. Nah, kalau di sini adalah analisis yang pasca implementasi, artinya juga pasca pengujian. Jadi bagaimana hasil pengujian itu dianalisis ya. Ya, kalau analisis yang biasanya itu jarang dimasukkan ke dalam tulisan, karena itu adalah permasalahan kita sebagai peneliti atau kalian sebagai mahasiswa untuk bagaimana membuat tool, bagaimana membuat model, bagaimana membuat software, bagaimana membuat alat, itu biasanya ya permasalahan kita sendiri dan tidak disampaikan biasanya ya, kecuali untuk tugas akhir yang memang konsentrasinya misalkan ke implementasi ya, tapi itu sangat jarang. Ya, kemudian ya dengan menuliskan secara lengkap artinya analisis hasil pengujian, bukan hanya analisis saja, itu bisa dihindari kesalahpahaman. Misalkan ini bukan analisis perancangan ya, yang analisis perancangan itu penting di proposal kalian dan penting untuk kalian lakukan, tapi yang di laporan itu bukan analisis perancangan tapi analisis hasil pengujian ya. Meskipun kalau kita mengirim atau submit tulisan ke jurnal, ke konvensi, kalau misalkan tulisnya analisis atau nanti tulisnya discussion atau apa, itu sudah jelas nggak apa-apa. Jadi akan lebih bagus juga kalau dituliskan hasil lengkapnya, terutama kalau untuk laporan tugas akhir yang tidak disubmit ke luar. Ya, analisis hasil pengujian itu sering juga dituliskan dengan discussion. Artinya ada diskusi bagaimana hasil eksperimennya. Ya. Kemudian ya untuk proposal ya. Jadi yang saya kira kebanyakan di antara kalian karena sekarang proposal meskipun belum dilakukan eksperimen, ini sudah saya sampaikan tadi, akan lebih bagus kalau sudah ada juga rancangan ya. Rancangan itu berupa kerangka dari bagian evaluasi ini. Misalnya apa? Misalkan metrik evaluasinya itu apa yang akan digunakan nanti. Ini udah dituliskan, udah di proposal itu udah ada metrik evaluasinya. Dan ini juga tidak terlalu sulit, artinya karena sudah melakukan studi literatur. Ya. Jadi di studi literatur kan juga kita melakukan studi atas metrik-metrik evaluasi apa saja yang biasa digunakan untuk permasalahan kita. Ya. Jadi metrik evaluasi itu merupakan hal yang penting yang di proposal itu mestinya udah ada. Kalau di proposal di Fakultas Informatika TLY itu di bab 3 itu mestinya udah ada, salah satunya adalah metrik evaluasi. Kemudian pembandingnya apa saja. Nah, jadi karena kita akan menggunakan sebuah sistem atau model atau algoritma yang kita pilih, mungkin kita udah tentukan pembandingnya itu apa saja yang perlu digunakan, itu udah dipikirkan, udah dituliskan di proposal kita juga. Kemudian juga untuk eksperimen ya. Kalian belum melakukan eksperimen, tetapi udah dirancang juga, misalkan tabelnya seperti apa. Yaitu kerangka tabelnya, yaitu kolom-kolomnya. Kolomnya itu misalkan nanti kita lihat kolom itu berupa datasetnya atau metrik evaluasinya. Ya, biasanya seperti itu. Kalau baris itu biasanya modelnya apa saja, modelnya kita, modelnya pembandingnya. Nah, ini suatu kerangka itu suatu yang sederhana sebenarnya. Nanti terutama kalau untuk hasil eksperimen yang utama ya, ini suatu yang sederhana. Ini suatu
tabelnya tabel atau grafik itu tabel atau grafik yang sederhana sebenarnya ya. Tabel atau grafik yang sederhana, dan itu perlu sudah difikirkan karena apa? Karena nanti misalnya ini ya, misalkan di bagian baris. Nanti di bagian baris itu ada model yang mau dibandingkan sebagai pembanding. Nah, untuk pembanding itu artinya kan kita udah perlu persiapan. Apakah udah ada implementasi yang sudah ada tinggal kita pakai, atau ada source code, artinya source code untuk yang sebagai pembanding. Oleh karena itu perlu kita cari dan kita jalankan, atau bahkan mungkin pembanding itu ada pembanding yang bisa atau perlu kita implementasikan sendiri karena belum ada, dan terutama kalau itu yang relatif sederhana seperti itu misalkan. Kemudian di bagian kolom metrik apa, artinya supaya kita nanti juga mempersiapkan di implementasi bagaimana menghitung akurasi, misalkan menghitung recall bagaimana, dan maksudnya codingnya bagaimana. Nah, kemudian secara garis besar analisisnya. Jadi bagaimana kita mau melakukan analisis hasil pengujian. Nah, ini ya sekali lagi juga karena kita sudah melakukan literatur review, jadi kita juga banyak belajar, kita banyak mengambil dari analisis hasil pengujian di literatur yang kita udah pelajari ya. Nah, untuk penjelasan tentang data antara lain, misalnya data itu diambil dari mana, kemudian bagaimana data itu diambil, atau misalkan kita membangun sendiri, bagaimana cara membangunnya. Kemudian kalau ada link datanya, artinya data yang kita gunakan itu linknya di mana, link URL-nya ya. Atau kalau nah ini yang sangat penting juga, kalau kalian membangun sendiri datasetnya, dan dataset itu bisa di-share ke orang lain, akan lebih bagus juga kalau dibagikan linknya, sehingga bisa dipakai oleh orang lain, baik itu orang lain untuk eksperimen, jadi artinya memudahkan orang lain melakukan eksperimen dengan data yang sudah kita bangun, dan karena kita sudah membangun dengan susah payah, sehingga kalau dipakai oleh orang lain, jadi kan memberi manfaat ke orang lain juga. Jadi linknya sebaiknya disebutkan sehingga pembaca bisa mengakses. Nah, untuk data yang digunakan itu informasi tentang data. Informasi itu antara lain statistiknya. Contoh yang dasarnya dari statistik data itu adalah jumlahnya, berapa, distribusinya, artinya ada data yang misalkan jenis ini ada berapa banyak, jenis itu yang berapa banyak, dan karakteristik lain yang artinya pembaca tidak diminta kemudian lihat sendiri datanya, kemudian menghitung sendiri, tapi ini ada karakteristik datanya udah disebutkan di sini. Dan itu saya kira kita memang sudah tahu, dan ya disebutkan di sini, kalau tidak disebutkan juga sayang, dan memang penting untuk membaca. Kemudian untuk detail implementasi ya. Detail implementasi itu misalkan ya perangkat keras dan perangkat lunak yang utama yang relevan dengan pengujiannya, yang relevannya. Yang relevan itu contohnya seperti yang tidak relevan dulu. Yang tidak relevan itu contohnya misalkan kita menggunakan misalkan kalau misalkan menggunakan untuk codingnya menggunakan Python-nya menggunakan misalkan Google Colab misalkan, itu saya kira kan tidak relevan, apakah itu pakai Google Colab atau yang lain, tidak relevannya. Kemudian yang relevan itu misalkan kalau perangkat keras, kalau kita apalagi kalau misalkan kita mengukur kecepatan, itu disebutkan perangkat kerasnya gimana. Kemudian perangkat lunak juga yang sebaiknya yang relevan. Yang relevan itu artinya yang relevan dengan permasalahannya ya. Kemudian ya untuk detail implementasi juga, misalkan kita melakukan utak-atik, mentuning, mengubah-ubah parameter, threshold. Nah ini
di hasil eksperimen itu yang muncul angkanya. Angka itu muncul dengan parameter yang atau threshold yang berapa angkanya gitu ya. Angka hasil eksperimen itu muncul untuk nilai parameter atau nilai parameter yang apa saja, atau mungkin nilai threshold yang berapa misalkan seperti itu. Nah, kemudian masih tentang pengantar di bagian evaluasi, itu tentang metrik evaluasi atau metrik pengukuran. Ya, metrik itu tadi seperti saya sampaikan, itu bagaimana satuan ukuran untuk pengukuran untuk eksperimen, seperti misalkan akurasi atau detik gitu ya, kecepatan dengan detik misalkan gitu ya. Nah, ini bisa saja metrik untuk evaluasi itu bisa lebih dari satu ya, bisa juga dituliskan di sini kalau memang untuk permasalahan kita itu lebih dari satu ya, disampaikan di sini apa saja, kemudian akan lebih bagus kalau diberi penjelasan singkat ya, penjelasan singkat mengapa menggunakan metode tersebut ya. Jadi mungkin untuk permasalahan kita ada paper yang menggunakan metrik evaluasinya itu misalkan akurasi. Ada untuk permasalahan yang sama, kemudian paper yang lain menggunakan F-score misalkan. Nah, kemudian kita merasa bahwa yang kita pakai itu adalah misalkan hanya akurasi saja. Ini alasannya apa? Kemudian juga kalau misalkan lebih dari satu, ya biasanya itu adalah ada metrik yang utama. Ya, biasanya ada yang metrik utama. Nah, kemudian mengapa yang utamanya itu yang seperti itu? Jadi seperti misalkan kita akurasi kita hitung, kemudian F-score kita hitung. Nah, itu biasanya itu ada yang lebih utamanya yang mana, dan itu dijelaskan mana yang utamanya, dan sebaiknya kalau ada alasan itu lebih bagus. Kemudian untuk penjelasan tentang bawah itu adalah random misalkan. Kalau sistemnya itu random, itu maksudnya random itu seperti apa? Kemudian batas atas itu misalnya dengan sistem yang manual, beberapa manual, atau juga pembandingnya itu misalkan ada menggunakan algoritma SVM misalkan, padahal kita nggak menggunakan SVM. Nah, itu diterangkan SVM, tetapi diterangkan dengan sangat singkat ya. Diterangkan dengan sangat singkat karena ini bukan yang utamanya kita, karena misalkan kita utamanya menggunakan Bayesian. Ada satu pendekatan yang namanya Bayesian. Nah, Bayesian itu dijelaskan secara panjang lebar apa yang kita gunakan, Bayesian yang kita gunakan di bagian sebelumnya, yaitu di propose metode atau yang sistem yang kita bangun. Nah, kemudian pembanding-pembandingnya ini dijelaskan secara sangat singkat di sini. Meskipun juga di studi terkait juga mungkin ada juga di sana, tapi di sini disebutkan juga bahwa pembandingnya itu apa saja, dan itu sangat singkat ditulis di sini, termasuk parameter yang digunakan di pembanding itu. Karena pembanding itu kan juga menghasilkan, kita jalanin dan menghasilkan angka. Seperti tadi kita diskusikan sebentar bahwa misalkan di kita itu 50% akurasinya. Akurasinya 50% menggunakan parameter-parameter apa. Nah, kita pembandingnya misalkan kita Bayesian 50%. Nah, kemudian pembandingnya SVM 45%. Nah, SVM yang seperti apa? Parameter-parameter yang seperti apa? 45% itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ya itu adalah tentang, katakanlah ini informasi yang penting ya, tapi tidak yang utama. Nah, sekarang yang utama di bagian evaluasi itu adalah hasil pengujian, ya, hasil eksperimen. Ya, untuk lebih memudahkan pembaca, sekali lagi perlu kita ingat bahwa kita menulis itu yang sangat-sangat penting adalah bagaimana kita orientasinya itu ke pembaca. Bagaimana pembaca itu mudah memahami, ya. Bagaimana pembaca itu mudah memahami. Oleh karena itu, kita mengusahakan supaya mudah memahami. Untuk hasil pengujian itu adalah
juga hasil pengujian yang utama, hasil pengujian yang paling penting itu ditampilkan jelas ya. Bahwa itu kalau kita mempunyai tabelnya banyak, angka-angkanya banyak, nah tabel mana yang utama? Nah biasanya akan lebih bagus kalau itu adalah yang pertama ditampilkan. Sebagaimana misalnya untuk sebuah artikel ilmiah seperti ini atau artikel secara umum. Nah ini kan summary yang paling penting kan judul. Ya, judul kan di atas, tidak judul itu di tengah atau judul itu di bawah ya. Demikian juga misalkan sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf itu biasanya itu kan yang utamanya itu di kalimat pertama, kalimat kedua, kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu karena detailnya, pendukungnya seperti itu. Demikian juga untuk di hasil pengujian ini. Mungkin hasil pengujian ada beberapa tabel. Nah, oleh karena itu yang utamanya yang mana itu ditampilkan yang pertama. Nah, yang dimaksud yang dengan hasil pengujian utama itu yang seperti apa? Ini adalah akan kita lihat juga nanti contohnya hasil pengujian yang utama itu yang utama itu adalah biasanya adalah nanti adalah yang apa yang angka yang paling utama ini yang pembandingan biasanya yang paling bagus ya dengan setelah di tuning. Nah itu yang hasil dari tuning yang paling bagus. Nah kemudian setelah hasil yang utama itu detail ditampilkan ya. Jadi yang utamanya dulu biasanya ditampilkan. Nah hasil yang utama tersebut itu ada angkanya ya. Biasanya kalau kita kan kuantitatif ya, pengujian itu kuantitatif artinya menampilkan angka akurasi, menampilkan angka misalkan kecepatan ada angkanya. Nah itu juga angka-angka itu yang disampaikan di abstrak juga. Seperti misalkan di sini yang utamanya itu adalah bahwa model yang kita buat itu adalah misalkan 90% akurasinya. Nah, nanti di angka 90% itu muncul juga di abstrak. Meskipun kadang-kadang seperti contoh yang paper yang akan kita bahas ini juga tidak disampaikan 90% angkanya, tapi secara kualitatif gitu ya. Tapi kalau untuk di laporan tugas akhir, kalau saya mensarankan tidak kualitatif, artinya tidak dengan narasi, tapi dengan angkanya juga ditampilkan. Ya, ini tadi juga kita bahas bahwa sebuah sistem, sebuah model yang kita uji itu baik atau jelek, tinggi atau rendah itu bersifatnya relatif. Ya, 90% itu belum tentu kita anggap bagus, demikian juga 50% atau bahkan 40% atau bahkan 30% itu belum tentu kita anggap jelek. Ya tergantung dari permasalahannya dan tergantung dari apa yang lain bagaimana. Oleh karena itu sangat-sangat dianjurkan untuk ada pembanding atau baseline yang membandingkan apa yang kita buat atau yang kita implementasikan tersebut ya. Ya, oleh karena itu hasil yang utama ya, hasil utama artinya tabel yang utama dari pengujian itu adalah biasanya adalah yang membandingkan pembandingnya ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita paling salah satu summary misalkan salah satu summary itu berarti abstrak itu kan model yang kita usulkan untuk digunakan untuk permasalahan ini adalah misalkan model A, dan model A itu bagus misalkan. Nah, bagus atau jelek itu kan relatif tadi, oleh karena itu perlu dibandingkan. Ya, nanti ada ini contoh-contohnya. Ya, kita melakukan perbandingan untuk eksperimen itu meskipun judul TA kalian itu tidak ada secara eksplisit dinyatakan adanya perbandingan. Jadi misalkan eksplisit itu maksudnya perbandingan antara algoritma Bayesian dengan SVM misalkan seperti itu. Ini tidak ada perbandingan, tidak ada di judul, tidak ada, atau bahkan di tujuan tidak ada, bahwa tujuannya itu adalah membandingkan, itu tidak ada. Tetapi itu sebenarnya udah implisit, itu artinya sudah mestinya sewajarnya dibandingkan gitu.
Ya, jadi meskipun tidak dituliskan perbandingan ya. Ya. Kemudian pembanding yang digunakan dipilih salah satunya, ya, yaitu yang apa? Jadi atau yang dipilih yang baik, yang cocok, maksudnya yang cocok di sini, yang misalkan yang populer atau mungkin yang state of the art. Juga sebenarnya ada juga pembandingan yang ini apa? Mungkin yang batas bawahnya, batas bawah itu misalkan random, ya. Jadi misalkan contohnya random. Jadi kalau misalkan sampai yang di eksperimen kita di bawah random, di random itu artinya udah katakanlah belum tanda petik udah keterlaluan gitu ya. Kemudian ya pembandingan itu perlu dilakukan apple to apple ya, perlu dilakukan apple to apple, artinya lingkungan yang sama itu dijalankan yang sama, ya, apa dijalankan misalkan di tempat yang sama, kemudian menggunakan data yang sama gitu ya, untuk efektivitas misalkan mengukur akurasi ya, ini misalkan untuk data yang sama. Salah satu yang paling penting untuk kalau mengukur akurasi atau efektivitas secara umum ini adalah datanya. Ya. Nah, kemudian ini contoh hasil yang utama, ya, yang bagaimana perlu ditampilkan di awal. Ini adalah seperti tadi saya katakan, ini ada kita ada kolom dan ada ininya, ada barisnya. Nah, di barisnya adalah ini adalah dibandingkan bahwa misalkan di swab ini adalah hasil TA misalkan, atau dituliskan juga di swab itu bukan hanya di swab aja, tapi ada penjelasannya nanti di swab itu ini menggunakan apa saja misalkan gitu ya, dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini diukurkan dengan misalkan metrik yang berbeda-beda atau juga nanti menggunakan data yang berbeda-beda. Nah, kalau ini artinya data yang sama. Ya, ya, yang seperti ini perlu kalian sebaiknya sudah rancang di proposal bahwa nanti kita akan membuat seperti ini, kolomnya ini, barisnya ini. Nah, ininya angka-angkanya itu adalah akan yang kalian buat nanti di semester depan di eksperimen itu. Ya, hasil pengujian yang kita lakukan yang ditampilkan pada tabel tersebut adalah hasil yang terbaik ya. Jadi TA misalkan menggunakan pendekatan Bayesian apa misalkan gitu, itu yang terbaik, artinya kita ada parameter-parameter yang terbaik. Bagaimana misalkan menggunakan fiturnya, misalkan kita menggunakan fiturnya apa saja. Nah, itu ini adalah yang terbaik yang kita gunakan, yang kita bandingkan yang punya kita itu adalah yang terbaik. Meskipun di kita itu ternyata dengan yang lain lebih jelek, misalkan untuk bagian ini lebih jelek gitu ya. Tapi adalah ini yang terbaik, yang terbaik yang kita tampilkan. Ya, kemudian hasil-hasil yang lain, ya, hasil yang lain itu maksudnya menggunakan, kalau ini yang terbaik itu menggunakan parameternya adalah ini, misalkan parameter apa fiturnya adalah ini. Nah, kemudian yang kalau yang lain kita melakukan eksperimen ini, eksperimen itu menggunakan yang pendekatan yang kita gunakan ya, itu nanti itu dipakai juga itu, dan sangat penting juga yang bukan yang terbaik dan antara yang terbaik dan bukan yang terbaik dan banyak lakukan eksperimen itu di analisis hasil pengujian ya. Angka yang terbaik pada setiap metrik diberi format yang berbeda agar lebih mudah membaca, misalkan ditebalkan. Ini yang jadi yang terbaik ya, yang terbaik, hasil yang terbaik, angka yang terbaik itu artinya hasil yang terbaik pada setiap kolom. Pada setiap kolom, supaya intinya supaya pembaca lebih langsung mudah mengetahui, lebih eye catching, itu perlu diberbedakan. Seperti misalkan contohnya balik lagi, ini ditebalkan. Ya. Jadi untuk presisi, mana yang terbaik? Ini yang terbaik. Untuk recall, mana yang terbaik? Oh, ini yang terbaik. Ya. Kemudian untuk F1, mana yang terbaik? Ini yang terbaik. Ya, kita tebalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk angka desimal, ya, banyaknya angka di belakang koma sebaiknya sedikit mungkin. Yang penting sudah cukup untuk membedakan antara angka satu dengan yang lain. Jadi di sini kan kita ingin membandingkan di sini presisi itu mana yang paling baik.
Nah, ini tidak perlu 93,7 bla 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 bla, ini berapa angka di belakang koma, ini kan udah bisa membandingkan, ini udah jelas dengan satu angka di belakang koma, yang ini dengan ini udah jelas, udah jelas ya. Jadi sesedikit mungkin kalau desimal angka di belakang komanya ya. Yang penting udah bisa membandingkan. Kalau angkanya di belakang komanya banyak dan itu sebenarnya udah nggak ngaruh, ya itu malah malah mendistrak ya. Ini contoh yang lain untuk hasil yang utamanya seperti tadi. Ini masih sama. Di sini masih misalkan ini adalah metrik evaluasi tapi disingkat di sini. Kemudian ini adalah apa saja modelnya atau algoritma yang dibandingkan. Ini mana yang terbaik di sini. Oh, ini mana yang terbaik untuk T. Ini kurang misalnya. Yang terbaik untuk ini 100. Ini saya kira kurang, ini yang perlu ditebalkan lagi, yang paling ini adalah 44 misalkan gitu ya. Ini yang paling. Nah, kemudian jangan lupa ini secara umum bukan hanya di bagian evaluasi, adalah bahwa setiap gambar, setiap tabel itu pembaca jangan hanya diminta baca sendiri, tapi diterangkan juga di dalam teks ya, termasuk hasil utama tersebut. Jadi tabel tadi dijelaskan seperti misalkan kolomnya, misalkan kalau belum gitu jelas kolomnya itu maksudnya apa, atau dijelaskan bahwa meskipun udah ditebalkan hasil yang utama, mungkin dituliskan juga di dalam teks untuk menerangkan hasil utama tersebut. Kemudian tadi udah disebutkan bahwa kita perlu informasikan parameternya, misalkan itu di hasil utama yang tadi itu didapatkan dari yang parameternya, thresholdnya yang seperti apa misalkan. Itu adalah hasil pengujian. Ya, kemudian setelah itu hasil pengujian itu perlu dianalisis ya. Nah, hasil utama tadi yang tabel-tabel contoh 2 tabel tadi itu adalah membandingkan dengan yang lain, dengan eksternal. Jadi balik lagi saya. Nah, ini kan misalkan penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan itu kan dengan parameternya apa dituliskan. Kemudian ini kan dibandingkan dengan yang lain, model yang lain. Nah, kemudian ini untuk adalah hasil yang utama. Kemudian ini tadi udah ya. Ini kan eksternal. Kemudian kalau analisis biasanya itu adalah internal ya, analisis perbandingan internal untuk kondisi yang berbeda ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga analisis hasil pengujian ini merupakan suatu hal yang penting untuk tugas akhir ya, tugas R1. Sehingga dulu ya, tugas akhir itu dulu banyak atau bahkan kebanyakan itu judulnya adalah implementasi dan analisis bla 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 bla. Nah, kalau sekarang ya kalau sebaiknya tidak usah dituliskan, implementasi itu kan udah harus, udah implisit implementasi. Analisis itu nggak usah dituliskan, itu sudah analisis ya. Jadi implementasi dan analisis itu suatu hal yang penting. Nah, salah satunya ada analisis ini. Kalau implementasi saja itu misalnya untuk diploma misalkan sudah cukup ya. Tapi kalau untuk yang sarjana itu analisis itu merupakan hal yang penting ya, yang satu hal yang yang membedakan dengan bukan hanya implementasi saja. Oleh karena itu, untuk tugas akhir untuk S1 tidak dituntut mendapatkan hasil performasi yang lebih bagus dibandingkan dengan pembandingnya. Ya, tentunya jangan sampai keterlaluan lebih jeleknya. Tapi ini intinya tidak dituntut. Artinya tidak dituntut adanya supaya lebih bagus ya. Kalau yang dituntut lebih bagus itu yang biasanya yang utamanya S3, S2 saja tidak terlalu dituntut ya. Jadi ini tidak dituntut supaya lebih bagus ya. Tapi yang lebih dituntut itu adalah implementasinya itu benar. Implementasinya benar, bahwa teorinya seperti ini, implementasinya sesuai dengan teorinya, dan sebaiknya kalau bisa dibuktikan itu lebih bagus bahwa implementasi itu sudah benar. Kemudian yang kedua, analisisnya itu juga
analisis yang baik dan lengkap ya. Jadi perlu dianalisis hasil pengujiannya. Ya, analisis hasil pengujian itu artinya melihat pengaruh kondisi-kondisi yang berbeda. Kondisi seperti apa? Misalkan parameter, jenis datanya, ya kemudian yang threshold atau subsistem. Kalau kita ada beberapa sistem ini mempengaruhi, sistem ini yang kurang mempengaruhi. Kemudian contohnya berikut ini ya. Contoh ini adalah contoh yang real dari alumni ya. Tabel berikut untuk melakukan analisis, contohnya seperti ini. Misalkan dengan ada yang menggunakan fitur-fitur yang diujinya itu adalah dianalisisnya itu adalah fitur-fitur, kemudian fitur-fitur yang berbeda kita lakukan analisis ya. Ya, di samping pengaruh fitur, misalkan juga pengaruh-pengaruh yang lainnya. Misalkan kalau misalkan kita mempunyai data, misalkan datanya itu data itu misalkan kan juga data itu bisa misalkan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh ternyata untuk kelompok 1 dan 2 itu bagus, untuk kelompok 3 dan 4 kurang bagus. Atau kita misalkan menggunakan 2 jenis data. Oh jenis data yang pertama bagus, data jenis yang kedua yang kurang bagus. Nah ini misalkan contoh untuk analisis ini dilakukan karena kita misalkan ke fitur-fitur yang digunakan. Nah ini yang salah satunya adalah kombinasi fitur yang terbaik. Kombinasi yang terbaik itu apa? Ini adalah menggunakan ini misalkan. Fiturnya identical dan lain-lain. Yang terbaik itu adalah ini. Karena misalkan kita utamanya itu menggunakan F1. Jadi yang dikatakan terbaik itu adalah yang ini. Yang ini itu maksudnya adalah fiturnya ini kombinasinya. Terbaik itu adalah yang ini misalkan karena kita konsentrasinya ke F1 ini terbaik. Sehingga yang ini, yang terbaik ini kan tadi kan ditampilkan di tabel yang utama yang tadi. Hanya ini saja. Yang garis yang lain untuk masih si model yang sama yang kita buat tapi menggunakan kombinasi fitur yang lain, ada yang fiturnya adalah yang full, fiturnya yang apa itu tidak ditampilkan di tabel yang utama tadi. Nah, ditampilkan di sini, dibahas di sini di waktu kita melakukan analisis ya. Waktu kita menganalisis. Nah, analisis itu contohnya seperti ini. Jadi dikatakan tadi bahwa analisis itu utamanya kondisi internal. Internal itu artinya model yang sama, tidak dibandingkan dengan yang lain. Itu biasanya seperti itu ya, meskipun tidak harus semua tulisan yang bagus itu ada juga yang lain, tapi itu salah satu yang umum seperti itu ya. Ini internal dibandingkan. Nah ini cara menuliskannya juga akan kita lihat dengan di minus ini. Artinya kalau full di minus ini artinya kita ingin melihat pengaruh dari masing-masing komponen atau masing-masing fitur dalam hal ini. Fitur ini pengaruhnya gimana sih? Oh, kalau dikurangin ini anjlok ini kan. Artinya ini penting. Karena kalau ini diambil, fitur yang nggak dipakai ini saja, dari full dikurangin ini kurang, ini anjlok. Nah ini berarti penting. Tapi kalau misalkan dari 91,19 ini dikurangin yang ini, fiturnya malah jadi naik. Nah, artinya ini jadi malah mengurangin hasilnya. Sehingga ini stop word di sini nggak ada. Yang best fitur di sini nggak ada stop word-nya. Karena stop word kalau di kalau dikurangin ini adalah atau kita tidak menggunakan ini malah naik di sini. Ya, saya kira seperti itu. Nah, ini cara menampilkan juga dengan cara tabel yang tadi membarisan itu salah satu penampilan atau tampilan yang cukup bagus karena jadi cukup jelas gitu ya, kurangin gitu. Ini contohnya ya. Nah ini tapi yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa diterangkan maksud minus itu apa, itu diterangkan di dalam tulisan kita saat menerangkan tabel tersebut. Tidak pembaca disuruh ngira-ngira sendiri, tapi diterangkan bahwa ini itu maksudnya, tanda minus ini maksudnya adalah bahwa itu tidak digunakan. Ini contoh seperti itu. Nah, jadi perlu diterangkan tabel dan gambar yang ditampilkan. Nah itu intinya adalah seperti ini. Ini contohnya menggunakan paper ini ya, paper yang
yang saya sudah kirim juga. Ini adalah tulisan yang kita gunakan juga sebagai contoh untuk abstrak dan lain-lain. Ini contoh, salah satu contoh, ya, salah satu saja. Ada beberapa contoh yang lain yang kita gunakan untuk abstrak, untuk pendahuluan, tapi untuk yang bagian evaluasi kita hanya meninjau satu paper aja. Meskipun sekali lagi saya tekankan bahwa ini tidak satu-satunya yang berbahaya, tidak satu-satunya yang dianggap yang baik, tapi ini salah satu yang menurut saya pendekatan yang populer dan jelas bagi saya dan bagus ya. Ini terutama di bagian yang 4 eksperimen results ini. Kita lihat di sini. Yang di bagian evaluasi itu diberi judul eksperimen results. Ya, jadi hasil eksperimen. Hasil eksperimen. Ya, kalau di template laporan tugas akhir namanya itu bagian evaluasi, dan kalau saya lebih cenderung bagian evaluasi saja, lebih umum gitu ya, bukan hanya hasil eksperimen. Kemudian di situ ada, di paper tadi ada subbagian dataset. Nah, ini juga kita sudah bahas, dataset perlu ditampilkan, kemudian detail implementasi, kemudian metrik evaluasi, kemudian ada pembanding. Nah, kemudian ada hasil results, artinya eksperimen results ini. Hasil eksperimen dan discussion. Discussion itu adalah discussion itu adalah analisis hasil pengujian. Nah, kalau untuk seperti template, nah saya juga menganjurkan yang seperti template saja, bahwa di kita adalah bagian evaluasi, ya kemudian di sini ada hasil pengujian, analisis itu dipisahkan, kalau menurut saya lebih bagus dipisahkan seperti itu. Ya kemudian 4 subbagian tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, yang tadi kalau kita sebut sebagai pengantar evaluasi. Sedangkan bagian terakhir ya ini, yang terakhir ini result dan discussion. Ini adalah hasil pengujian dan analisis hasil pengujian, yang kalau di template dan saya sarankan dipisah saja. Ya, jadi kemudian yang di result dan discussion itu dibagi menjadi 4 ya. Ada 4 subnya lagi, yaitu performance comparison. Ini perbandingan performansi ini adalah kalau yang kita bahas tadi itu adalah yang hasil utamanya ya. Jadi eksternalnya yang kita dengan dibandingkan dengan yang lain. Ya, kemudian yang ini adalah yang pertama adalah hasil yang hasil pengujian yang hasil eksperimen yang utama. Kemudian yang 3 berikutnya ini adalah analisisnya, dianalisis terhadap kalau menggunakan seperti ini bagaimana, analisis kalau yang kondisinya seperti ini gimana, analisis atas sensitivitas parameter bagaimana. Nah, ini tentunya untuk analisis ini tergantung dari masing-masing permasalahan ya, masing-masing topik, yang oleh karena itu didiskusikan juga dengan pembimbing dan dicari juga di literatur review analisisnya itu apa saja. Ya, ini adalah kondisi-kondisi yang 3 ini, kondisi-kondisi yang dianggap penting pada topik atau permasalahan di artikel tersebut ya. Nah, ini kita coba lihat secara sekilas ya di paper tadi di sini. Ya, ini adalah eksperimen result ya, kemudian saya gedein lagi. Ya, datasetnya apa saja yang diterangkan di dataset ya. Dataset itu misalkan contohnya ini adalah yang paling penting, yang paling dasar. Misalkan jumlahnya berapa ya, kemudian isinya, kemudian ini ada karakteristiknya bahwa ini adalah atributnya yang unik, yang unique value-nya dan lain-lain. Jadi karakteristiknya ya, dari jumlahnya dan karakteristiknya. Kemudian datanya itu mengandung apa saja, kemudian kalau datanya itu yang kita ambil berapa persennya yang kita ambil, kemudian dan lain-lain ya tentang data. Ya, ini agak
selengkap mungkin yang memang terkait dengan bahasan atau topik atau permasalahan yang dibuat ya, seperti misal yang sedang dilakukan atau topik TA kalian, seperti misalkan di sini ada atributnya, ada dan lain-lain. Kemudian kalau perlu ditampilkan tabel ya. Tabel ini ada tabel 1, misalkan ini adalah statistik dan distribusi ya. Statistik dan distribusi dari dataset yang digunakan. Statistik dan distribusi dari data yang digunakan. Ini tabel. Nah, seperti ini misalkan. Ini adalah menjelaskan tentang dataset khususnya statistik, artinya jumlah dari atributnya, misalkan di data training, data testing, penggunaan data trainingnya berapa, data testing berapa. Ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, detail implementasi. Nah, detail implementasi itu misalkan menggunakan ini TensorFlow, Keras, misalkan menggunakan konfigurasinya TPU, dan lain-lain, menggunakan ini secara lebih detail lagi, entah itu di yang kita gunakan ya. Kemudian misalkan di sini menggunakan ininya, optimizernya, parameternya atau hyperparameternya, ini adalah menggunakan ini, kemudian hyperparameter yang lain menggunakan initial learning rate-nya berapa nilainya, dan lain-lain, yang artinya angka yang kita hasilkan itu dari model yang kita buat itu dengan kondisi-kondisi atau parameter seperti ini. Kemudian untuk metrik evaluasi ya. Untuk metrik evaluasi kita menggunakan recall precision dan F1 score ya. Kemudian kita menggunakan atau di sini meniru atau mengikuti dari referensi ini untuk skornya. Nah, kemudian untuk pembandingnya, menggunakan ini diterangkan secara sangat singkat bahwa ini pembanding yang pertama BLSTM itu bagaimana, itu sangat singkat saja. Ya, kemudian ini pembanding yang kedua, ketiga, keempat, diterangkan dengan singkat. Nah, kemudian hasil eksperimen. Nah, hasil eksperimen itu yang pertama adalah, yang hasil utama itu adalah pembandingan ya, perbandingan. Ini dijelaskan, kemudian di sini, nah ini dijelaskan juga. Jadi meskipun ini ada tabel 4 ya, tabel 4 ini adalah hasil utamanya, tapi tidak hanya ditampilkan begitu saja, tapi juga dijelaskan di sini ya, dijelaskan di sini tabel tersebut ya, tabel tersebut dijelaskan. Nah, kemudian ini adalah analisisnya, bagaimana analisis kalau dengan kondisinya seperti ini, bagaimana. Nah, ini ada menggunakan misalnya di sini ada gambar 4 misalkan, antara lain dengan gambar 4. Nah, ini analisisnya misalkan salah satunya adalah seperti ini. Artinya di sini bagaimana membandingkan antara yang garis putus-putus merah ini dengan yang biru ya. Ini dibandingkan dengan untuk kondisinya kalau training steps dan ini ada dua koordinat atau dua dimensi, dua variabel ini misalkan seperti itu. Demikian juga yang lain-lain, dan kalau perlu digunakan juga dengan ini grafik-grafik untuk menganalisis ya. Ini adalah analisisnya. Seperti itu, ada beberapa grafik yang mungkin saya kira secara garis besar seperti itu ya. Saya kira kemudian kita diskusikan, tapi sebelumnya mungkin kita break dulu, termasuk untuk sholat dulu ya, untuk yang muslim dan yang sudah masuk ke waktu sholat ya. Stop recording.